شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam pada kita semua, sehingga walaupun di pagi yang dingin ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian agama kita, kajian tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Ghaffar Al-Mukarram, dan menginjak pada kesempatan kali ini adalah juz 29 insyaallah. Baiklah, tanpa memperlama waktu, kita akan persilahkan kepada Ustaz kita untuk segera menyampaikan kajiannya tafsir Ibnu Katsir juz 29 oleh Ustaz Abdul Ghaffar. Allah yarham. Falyatafadhal mashkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, wa sekalian, alhamdulillah pagi ini setelah selesai salat subuh kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan tafakkur fikih kita, yaitu tentang kajian rutin kita tentang tafsir Ibnu Katsir. Tapi sebelumnya saya diingatkan oleh seorang ustadz untuk menyampaikan kembali, karena kita kajiannya adalah kajian subuh dan kita duduk di masjid biasanya adalah sampai matahari terbit. Hadis ini pernah kita bahas ketika kita di surau lama, tetapi kelihatannya kita tidak pernah, saya ya pribadi maksudnya, itu tidak pernah melakukannya. Sehingga seorang ustaz mengingatkan agar kalau kita selesai sholat subuh kemudian kita memiliki kajian, kita mempraktekkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ternyata sahih, disahihkan oleh Al-Albani, yaitu Rasulullah mengatakan, man shalla al-ghadata fil jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah SWT hatta tadlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa setelah selesai sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah SWT, kemudian dia sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka bagi dia seperti pahala haji dan pahala umrah. Kemudian di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan tamatin, secara sempurna. Dan kita tahu tentang keutamaan yang kita kenal dengan sholat isyraq. Kita tahu keutamaan haji dan umrah. Kata Rasulullah, na'am fi alaihin jihad la qitala fihi hajjatin wa umratin. Kata Rasulullah,
Benar, di dalam haji dan umrah itu seperti berjihad tanpa perang. Dan Rasul dalam suatu hadis yang lain mengatakan, al-umrah ila al-umrah kafarah. Antara umrah dengan umrah itu ada kafarah, dan tidak ada balasan bagi orang haji mabrur illa jannah. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan keutamaan dari haji dan umrah adalah dia mengikis dosa dan mengikis kemiskinan sebagaimana api mengikis karat-karat yang ada di besi atau perak. Karena itu kata beliau, hendaknya kita, karena kita sekarang setelah sholat subuh berjamaah kemudian kita duduk untuk berzikir kepada Allah SWT, maka yang pertama diniatkan untuk iktikaf. Yang kedua adalah nanti kalau sampai kita masuk ke dalam terbit matahari 10 atau 15 menit terbit matahari, hendaknya kita sholat 2 rakaat sholat isyraq. Tapi memang kadang kita lewat dari itu. Kalau kita sudah lewat dari 15 sampai 10 menit dari matahari terbit, maka yang terbaik adalah kita menunda sholat duha sampai dengan anak unta kepanasan. Itu yang disebut dengan sholat al-wabi. Itu nasihatnya kepada kita semua. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kita telah sampai pada masih di dalam surat Al-Mulk. Seingat saya sekarang adalah ayat ke-26. Ayat ke-23. Ayat 23. Kita kemarin membahas tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu ditangguhkannya azab kepada manusia. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah bisa memberikan azab kepada kita langsung karena kekufuran dan kemaksiatan kita. Nah, ayat 23 sampai terakhir nanti ada 2 hal yang diberitakan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah nikmat Allah kepada manusia. Nikmat apa saja yang kita lihat? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dia Allah yang telah menjadikan kamu, memulaikan kamu, menjadikan kamu dari awal. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara, yang dia juga menjadikan bagi kamu sam'a, pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi dengan nikmat-nikmat itu sedikit dari kalangan manusia yang bersyukur kepada Allah SWT. Imam Al-Qasim mengatakan, ibtada'a khalqakum ba'da allam takunu syai'an madhkura. Sesungguhnya Allah itu menjadikan, memulaikan penciptaan kamu sebelumnya yang kamu itu tidak ada sesuatu pun yang madhkura, syai'an madhkura, kamu itu tidak pernah disebut. Kita itu tidak pernah tahu ada yang, misalnya saya sendiri dulunya tidak ada yang namanya Abdul Ghaffar. Tiba-tiba Allah SWT menciptakan saya dan orang tua saya menamakan Abdul Ghaffar. Kita itu sesuatu dulu yang tidak pernah disebut oleh manusia lain. Maka Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi disebut namanya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah al-uqul wal idrak. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan baginya, bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati, yaitu akal maksudnya sini. Qalilan ma tashkurun, tetapi manusia itu sedikit kalian, atau qalilan sedikit kalian itu yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ayyi ma aqalla tasta'maluna hadhil quwwa allati an'ama Allahu biha 'alaikum fi ta'atihi wa imtithali awamirihi wa tarki zawajirihi, yaitu sedikit dari kalian yang menggunakan kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada kalian itu untuk taat kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu para ulama mengatakan sebuah nikmat yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka nikmat itu bukan nikmat, tetapi nikmat itu menjadi bala, jadi musibah. Setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tidak membuat kita dekat kepada Allah, membuat kita lebih taat kepada Allah, maka itu adalah musibah, bukan nikmat.
Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi tentang nikmatnya, yaitu Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Katakanlah dia Allah yang membuat kamu dzara'a. Apa namanya? Dzara'a itu tubuh putih gitu, mengembangbiakkan kamu di bumi. Dan kemudian Imam Mukatsir ini di sini mengomentari, yaitu manusia itu dikembangbiakkan dari 2 orang kemudian menjadi banyak, kemudian manusia itu ada di seluruh bumi, fi aqtaril ardi wa arja'iha, di pucuk-pucuk bumi, ma'akhtilafi fi alsinatikum fi lughatikum wa alwanikum, dengan berbagai macam bahasa dan berbagai macam kulit, berbagai macam suara, berbagai macam bentuk manusia. Tapi kemudian Allah Ta'ala di akhir ayat ini mengatakan wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya engkau akan dikumpulkan kembali. Setelah engkau berkembang biak, setelah engkau kemana-mana, ada Mas Anu ada di Lamongan, datang ke Melbourne, datang ke New Zealand, kemana-mana itu berpisah-pisah. Awalnya jadi bersama orang tua yang berpisah-pisah. Nanti Allah SWT akan mengumpulkan kembali kita, yaitu di padang mahsyar. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang sifat-sifat atau perkataan orang-orang kafir, yaitu mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka orang-orang kafir itu berkata mata hadzal wa'du, kapan datangnya waktu yang dijanjikan itu, in kuntum shadiqin, apabila engkau wahai orang muslim Muhammad, misalnya dalam waktu shadiqin, orang-orang termasuk orang-orang yang benar. Maka sebenarnya orang-orang kafir itu tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Karena itu mereka bertanya, kapan hari yang kau janjikan itu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du, dan mereka berkata, kapan datangnya hari yang dijanjikan itu apabila engkau orang-orang yang benar. Kemudian Nabi disuruh kepada Allah, kalau ada orang menanyakan seperti itu, mereka menanyakan karena mereka tidak percaya. Qul, katakanlah, innamal ilmu indallah, katakanlah sesungguhnya ilmunya ada di sisi Allah SWT. Wa innama ana nadhirun mubin, dan sesungguhnya aku ini hanyalah yang memberi peringatan yang jelas. La ya'lamu waqta dzalika 'ala ta'yin illallah, tidak ada yang mengetahui waktu tentunya pastinya kecuali Allah SWT. Lakinnahu amarani an ukhbirakum an hadza ka'in wa waqi' la mahalata fahdahu. Tetapi aku, dan maksudnya Muhammad, diperintahkan kepada Allah untuk mengkabarkan kepada kalian tentang kejadian yang pasti, yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Fahduru, maka berhati-hatilah kalian. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi sifat orang kafir yang mengatakan, meragukan tentang hari kebangkitan atau hari kiamat itu. Falamma ra'auhu, maka ketika mereka melihatnya, yaitu hari apa? Hari kiamat, zulfatan, sesuatu yang dekat. Falamma ra'auhu zulfatan, ketika mereka melihat sesuatu yang dekat itu, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka berubah menjadi jeleklah wajah orang-orang yang kafir itu. Orang yang tadi menanyakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, orang yang mengatakan kapan itu hari kiamat itu. Nanti kalau hari kiamat itu yang dikatakan di sini hari kiamat itu dekat, maka kalau sudah tahu mereka kejadian beneran, maka si ajujuhul ladzina kafaru, maka wajah-wajah orang kafir itu menjadi jelek, meskipun kan jadi jelek karena kaget. Di sini Allah SWT menyebutkan hari kiamat itu dengan zulfah, yang dekat. Kenapa? Karena di dalam bahasa Al-Quran kita sudah bahas, kalau Allah menyebutkan sesuatu yang pasti, maka disebut dengan sesuatu yang dekat. Maka ketika Allah menyebut hari kiamat atau Allah menyebutkan kematian, maka disebut dengan sesuatu yang dekat. Kenapa? Karena pasti. Dan sesuatu yang tidak pasti itu
jauh. Tapi kalau sesuatu yang sudah pasti kejadiannya, maka disebut dengan zulfa, dengan apa? Dengan dekat. Ini sama dengan banyak ayat Allah SWT mengatakan nanti kalau orang-orang kafir itu telah melihat hari kiamat beneran, merasakan hari kiamat beneran, maka mereka akan terkejut dan berheran-heran. Kenapa terkejutnya? Terkejutnya yang pertama adalah Allah SWT wa badalahum minallahi ma lam yakunu yaksibun, dan nampaklah bagi mereka apa-apa yang mereka tidak pernah perkirakan, karena mereka tidak perkirakan hari kiamat itu terjadi. Kapan hari kiamat? Tidak mungkin hari kiamat itu terjadi, karena sudah ribuan tahun seperti ini, maka tidak mungkin terjadi kiamat. Nanti kalau sudah terjadi beneran, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yaksibun, maka nampaklah bagi mereka, dinamakan bagi mereka sesuatu yang mereka tidak pernah perkirakan. Bukan hanya itu, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan nampaklah kejelekan-kejelekan yang pernah mereka lakukan. Bukanlah mereka kaget terhadap peristiwanya saja, tetapi mereka juga kaget kalau nanti ternyata kejahatan-kejahatan mereka itu dinamakan oleh Allah SWT. Sama dengan wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka mereka dilingkupi dengan siksa, dengan sesuatu yang mereka dulu yastahzi'un, mereka dilingkupi dengan sesuatu yang dulunya mereka ejek. Yang dulunya mereka ejek. Nah, ulama kafir itu kan suka mengejek, mana ada orang kiamat itu, kamu itu kepercayaan seperti apa itu kiamat dan sebagainya. Maka mereka akan nampak dan mereka akan merasakan sesuatu yang dulunya mereka ejek. Kemudian Allah mengejek mereka di akhir ayat itu. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang kamu dulu dijanjikan. Kamu dulunya diancam, ini kejadian benar sekarang. Kemudian ayat 28 sampai terakhir 28, 29 nanti 30 terakhir. Terakhir. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul, katakanlah, bagaimana menurut kalian seandainya Allah mematikan aku dan orang-orang bersamaku? Bisa mematikan ahlakani Allah wa man ma'iya, seandainya Allah mematikan aku atau menghancurkan aku dan orang-orang bersamaku, ar-rahimana, atau Allah memberikan rahmat kepadaku, faman yujirul kafirina min 'adzabin alim, maka siapakah yang bisa melindungi orang-orang kafir itu dari azab yang pedih? Ada beberapa maksud di sini dari Imam Katsir. Pertama adalah, hai orang-orang kafir, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, seandainya engkau mengira bahwa yang salah itu aku dan Muhammad dan orang-orangnya, sehingga Allah itu menghancurkan aku dan Muhammad dan orang-orang bersamaku, atau kamu menganggap yang benar itu aku, ya, dan Muhammad dan orang-orangnya, itu tidak akan pernah menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu adalah kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Apapun, maksudnya adalah apapun yang kamu katakan tentang aku dan orang-orang yang bersamaku, itu tidak akan pernah merubah nasib kamu apabila engkau tidak kembali kepada Allah SWT. Apapun pendapat tentang aku dan orang-orang bersamaku, apakah engkau menganggap aku ini salah atau engkau menganggap aku itu benar, tidak akan mampu akan menyelamatkan kalian dari azab Allah SWT. Yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, ya Allah, yaitu dengan kalian kembali kepada agama Allah SWT. Itu maksudnya dari Muhammad. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Dia huwa ar-Rahman, Dia adalah Maha Ar-Rahman, itu ngasih ar-Rahman. Amanna bi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamu man huwa fi dhalalin mubin, maka kalian akan tahu siapa sebenarnya yang dalam kesesatan yang nyata. Nanti kita akan tahu siapa yang sesat. Kalau katakan aku sesat, siapa nanti yang sesat? Kemudian di akhir ayat ini, di akhir surat ini, Allah SWT menyebutkan tentang nikmatnya yang luar biasa bagi manusia, yaitu air.
yang kalau orang Arab itu sangat membutuhkan air, maka air itu sesuatu yang luar biasa berguna. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Katakanlah, bagaimana pendapatmu seandainya air kamu itu menjadi ghairah, menjadi masuk ke dalam tanah sehingga susah untuk diambil, tidak ada lagi air itu ghairah. Ma'in, maka siapa yang bisa mendatangkan air yang memancar, air yang segar itu, siapa yang bisa mendatangkan? Kalau Allah SWT mau, maka air semua bumi ini, yang semua permukaan bumi ini yang digunakan untuk minum oleh kita, bisa dikembalikan oleh Allah SWT, disusupkan kembali ke dalam tanah, tidak memancar dan tidak bisa diambil lagi oleh manusia. Maka siapa yang bisa memancarkan air itu? Maka ini adalah wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak ada apa-apa. Ini akhir dari surah Al-Mulk. Kita akan membahas yang lainnya karena ada apa? Permintaan ada lebih lama karena nasinya belum matang. Nasi belum matang. Kemarin kita membahas pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah tentang tawakal. Kita akan membahas kitab beliau Minhajul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yaitu karena kemarin saya di SMS oleh seseorang menyebutkan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anak, kepada putranya. Nasihat yang sangat luar biasa. Yang akan kita bahas satu nasihat saja dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu pernah menasihati putranya. Beliau mengatakan, "Idza kunta bainan nas fahfidh lisanak." Apabila engkau di antara manusia banyak, fahfidh lisanak, maka jagalah lidahmu. Wadhkur itsnaini wansa itsnaini, dan ingatlah dua hal dan lupakanlah dua hal. Uzkurullah wal maut, ingatlah kepada Allah. Yang kamu harus ingat ketika kamu di antara manusia adalah uzkurullah wal maut, ingatlah kepada Allah dan ingatlah kematian. Wansa itsnaini, dan lupakan dua hal, kata Nabi, yaitu ihsanaka linnas, kebaikan yang kau berikan kepada manusia, wa isa'an nas laka, dan kejahatan atau keburukan yang ditimpakan manusia kepadamu. Ada dua hal yang harus kita lupakan: ihsanaka linnas, kebaikan kita kepada manusia, wa isa'an nas laka, dan kejahatan atau keburukan manusia kepada kita. Selanjutnya tadi adalah waktu kal ardi tawadhu, dan jadilah engkau seperti bumi dalam hal tawadhu, merendahkan diri. Waktu kal bahri fil karam, dan jadilah engkau seperti lautan dalam hal kemuliaan. Waktu kal laili fis sitr, dan jadilah engkau seperti malam dalam hal menutup aib sesama saudara. Ini apa namanya? Nasihat yang luar biasa dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Kita akan membahas satu saja yang nanti Al-Imam Ibnu Qudamah membahasnya sangat panjang lebar, yaitu tentang wahfidh lisanak, tentang apa namanya, jagalah lidah. Karena ini sebenarnya nasihat ini untuk nasihat saya, karena itu beliau mengirimkannya kepada saya. Karena saya ini punya darah tinggi, jadi kalau ada sesuatu itu gemes gitu, karena ini gak mandi. Lisan itu di dalam Islam sesuatu yang kecil tetapi akibatnya sangat luar biasa. Apa akibatnya? Satu saja kita bahas. Nanti banyak dari kata Rasulullah SAW, barang siapa yang makan 1 dirham uang riba, memakan uang riba di dalam Islam itu dosa yang sangat dahsyat.
barang siapa yang makan 1 dirham uang riba, itu dosanya sama dengan 36 kali zina. 1 dirham riba itu dosanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan 36 kali zina. Tetapi ada dosa yang lebih besar. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya riba itu punya 73 pintu, 73 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dari riba, yang tingkat 73, itu dosanya seperti menzinai ibunya. Itu bagaimana dosa yang ke-72, 71 sampai yang pertama. Tetapi kata Rasulullah, arba'u riba, dan dosa riba yang paling tinggi itu adalah melanggar kehormatan manusia. Subhanallah, melanggar kehormatan manusia dengan kata-kata tertentu. Dan kita itu sering melanggar kehormatan manusia dengan lidah kita. Dengan lidah. Maka lidah itu kecil, tapi akibatnya sangat besar. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT. Lagi ini serutnya masalah lidah. Kata Rasulullah SAW, waktu aku mi'raj, aku mengunjungi surga dan neraka, aku melihat orang yang kukunya itu dipanjangkan oleh Allah dan kukunya itu dari tembaga. Kemudian dia mencakar-cakar muka dan mencakar-cakar dadanya. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu ya wahai mereka itu ya Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Wa yaqauna a'radihim, dan orang-orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Karena dosanya itu tadi lebih besar daripada dosa riba. Dan nanti di neraka kukunya dipanjangkan, Allah SWT akan memberikan kukunya kuku tembaga, kemudian dia akan mencakar-cakar mukanya dan mencakar-cakar dari. Ini akibat dari lidah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man yadni ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atau man lahu jannah. Barang siapa yang menjamin kepadaku, dia bisa menjaga lidahnya, dan barang siapa dia bisa menjamin dari di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, atau man lahu jannah, maka aku menjamin bagi dia surga. Dan orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang alim, orang-orang yang abid, orang yang beribadah, biasanya gampang untuk menjaga di antara dua kaki. Tetapi yang susah adalah menjaga apa namanya? Misal, Rasulullah pernah menasihati Mu'adz bin Jabal, kaffa 'alaika ya Mu'adz, kaffa 'alaika ya Mu'adz, jaga sampai 3 kali, kaffa 'alaika ya Mu'adz, jagalah ya Mu'adz, sampai menunjuk mulutnya, jaga ini ya Mu'adz, jaga ini ya Mu'adz, jaga ini ya Mu'adz. Kemudian apa kata Mu'adz? Wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bihi ya Rasulullah. Apakah kami itu akan disiksa karena apa sesuatu yang kami ucapkan ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, takilat ka ummuka ya Mu'adz, takilat ka ya ummuka ya Mu'adz. Sesungguhnya ibumu telah kehilangan engkau ya Mu'adz, ibumu telah kehilangan engkau ya Mu'adz. Maksudnya, masa engkau enggak tahu ya Mu'adz? Masa engkau enggak tahu ya Mu'adz? Kata Rasulullah, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu ditelungkupkan di neraka ya Mu'adz, itu kecuali dari hasil-hasil lisannya. Dari hasil-hasil lisannya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan, innal 'abda la yatakallam bil kalimatin yazillu biha fin nari ab'ada mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba itu berkata dengan perkataan, satu perkataan yang ringan, dia anggap itu ringan. Satu perkataan itu dianggap itu ringan. Kata Rasulullah, yazillu biha fin nari ab'ada mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Tetapi
dia dengan perkataan yang ringan itu, yang dia merasa ringan itu telah menggelincirkan dia ke dalam neraka yang lebih jauh dari arah timur dan arah barat, antara arah timur dan arah barat. Sehingga kita sering mengucapkan sesuatu yang kita anggap ringan, tetapi nilainya di sisi Allah ternyata berat. Beratnya bukan berat berat pahala, tapi berat dosa. Al-Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan ada 12 bahaya yang bisa diakibatkan oleh lidah. Dan kemudian beliau menyebutkan bagaimana cara mengatasinya. Ini bagi kita, terutama saya, yang kadang tidak bisa menjaga lidah. Kata beliau, al-afatul ula, bencana lidah yang pertama adalah al-kalam fi ma la ya'ni, yaitu berkata dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini saja sudah bencana. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya dari kebaikan seorang muslim, kebaikan Islam seorang muslim adalah kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna lagi, termasuk perkataan. Dan Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal absara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berkata sesuatu yang kamu tidak tahu. Ini kita sering kita ngomong kata fulan, katanya begini, katanya begini. Dan saya pun tidak boleh katanya. Afatul ulam, kata beliau, bahaya lidah yang pertama adalah al-kalam fi ma la ya'ni, yaitu berkata dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Afatul tsaniyah, bencana yang kedua dari lidah, kata beliau, al-khawtu fil batil wa huwa kalam fil ma'asi, yaitu berkata-kata dengan sesuatu yang batil, yaitu berkata-kata sesuatu yang maksiat, berkata-kata bohong, cerita-cerita bohong. Apa lagi? Berkata-kata bohong. Atau ini semisal dengan itu banyak. Termasuk kata di sini kata beliau adalah termasuk jidal. Termasuk adalah berdebat dalam agama, debatnya debat kusir. Karena itu para ulama zaman dahulu paling tidak suka melihat orang debat dalam agama, debatnya kusir. Qaribun min dzalika jidalul mar'i. Yang paling dekat dengan permasalahan ini adalah orang yang suka jidal, orang yang suka berdebat, tapi debatnya ada debat kusir. Itu termasuk seperti dimasukkan di dalam beliau Al-Imam Qudamah berkata-kata kuno. Sama. Kenapa? Karena debat kusir itu membuat permusuhan. Karena itu Rasulullah mengatakan abghadur rijali ila Allahi aludal khasib. Orang yang paling dimarahi oleh Allah adalah orang yang merendahkan dirinya dengan banyak musuh-musuhan. Bengkerengan atau orang Jawa. Sukanya bengkerengan, dikit-dikit di depan jiwa. Dikit-dikit di depan. Pokoknya orang salah banget. Dikit-dikit di depan seperti ini. Ini termasuk afatul tsani, itu bencana lidah yang kedua. Yang ketiga, afatul tsalisah. Bencana itu tidak dari lidah, kata beliau adalah at-taqa'ur fil kalam, yaitu berlebih-lebihan dalam berbicara. Ini kecil kita itu, tapi itu belajar ya, berlebih-lebihan dalam lidah, berngomong itu berlebih-lebihan isinya dan berlebih-lebihan caranya. Dulu ngomong boten, pakai kalau potong diatur bunga patsma. Kata Rasulullah mengatakan
inna abghadukum ilayya wa aq'adukum minni yawmal qiyamati at-tartarun wa tashaddikun wa mutafayyikun. Rasulullah, orang yang paling aku tidak sukai dan orang yang paling jauh tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat adalah at-tartarun, orang yang paling banyak ngomongnya. Tartarun maksudnya begini, dijelaskan oleh ulama, orang yang suka menguasai pembicaraan sehingga orang lain tidak dikasih waktu, nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Cocok saja nih orang ngomong. Aslinya dia itu tidak ingin orang lain itu ngomong, tidak mau mendengarkan orang lain. Ini cocok terus, nggak berhenti berhenti. Ada wa mutasyaddiqun, dan orang yang memberat-beratkan perkataannya, yaitu memfasih-fasihkan perkataannya, bukan karena memang fasih, tapi difasih-fasihkan supaya orang kagum dengan sifat kesombongan. Kita syukur. Atau sama dengan orang bahasanya itu daki-daki, ilmiah sekali. Sekali-kali nggak apa-apa, tapi ini terus-terusan memakai kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang. Hanya dia sendiri yang mengerti. Dan para nabi adalah asli umat ini. Para nabi itu berkata-kata dengan lisan umatnya. Orang mengerti, ini enggak di kalimat sebenarnya niatnya adalah untuk apa? Meninggikan dirinya bahwa dia itu sangat intelek. Dengan kata-kata yang ngomong semua isinya, kalau satu dua orang bisa mengerti nggak masalah. Ini semua yang sangat ilmiah. Semua sangat ilmiah. Itu orang nggak ngerti ini ngomong apa gitu. Udah tartarun, udah syukur. Tapi ditutup oleh Rasulullah tarfahikun, dan orang tarfahikun. Kemudian para sahabat bertanya, alimna tartarun wal mutasyaddiqun ya Rasulullah. Kami telah mengetahui apa tartarun wal mutasyaddiqun. Tapi apa mutafayyikun? Kata Rasulullah adalah mutakabbirun, orang yang sombong, yang berkata-kata tapi menunjukkan dia kesombongan. Banyak itu kalau di Indonesia malah ada sekolahnya, di sini ada sekolah ngomong. Kalau ngomong supaya kelihatan intelek. Afatul Rafi'ah, bencana lidah keempat dari beliau. Al-fuhas was-sabu wal-bada, yaitu suka mencacat orang, perkataan mencacat, perkataan mencela, dan perkataan-perkataan yang rendah. Ini kebiasaan kita ini. Sesungguhnya Rasulullah, laisa al-mu'min al-la'an wa-ta'an. Bukan orang mukmin itu orang yang suka melaknat, karena orang mukmin itu suka yang menghina. Dan berkata keji, fahis, al-fahis wal-badi, dan berkata-kata yang rendah. Afatul khamisah, bencana lidah yang kelima, al-mizah, yaitu bercanda tapi berlebihan. Bercanda tapi berlebihan. Bercanda yang boleh adalah pertama isi candanya adalah benar. Yang kedua adalah tidak terus-menerus bercanda, dikit-dikit bercanda, dikit-dikit bercanda. Dan ketiga adalah bercandanya tidak boleh menyakiti orang. Nah, ini kebiasaan kita adalah terlalu sering bercanda sehingga canda kita adalah menyakiti orang. Rasulullah SAW suka bercanda, tapi bercandanya Rasulullah adalah haqqan, benar di sini. Yang kedua adalah bercandanya Rasul tidak menyakiti orang. Kemudian bercandanya Rasulullah biasanya tidak terus-menerus, tidak sering, tapi bercandanya Rasulullah adalah Rasulullah mengetahui siapa yang diajak ngomong. Ada orang yang tidak bisa diajak serius, tapi kalau dia diajak ketawa, diajak guyon, maka masuk. Seperti ibu-ibu yang bertanya kepada Rasulullah tentang apakah orang tua bisa masuk ke dalam surga. Orang tua susah untuk dibuat serius. Sehingga Rasulullah mengatakan orang tua tidak bisa masuk surga. Masuk surga benar kan? Karena inna ansha'nahu in sya'a faj'alnahu
abrar, aurat, asrar. Nanti di sana kita dimudahkan kembali. Ukuran sekitar umurnya Nabi Isa 33 tahun. Kan 33 tahun di surga. Maka ada orang benar, hakikat. Kemudian afatus sadisah, bencana lidah yang ke-6, as-sukhriyah wal istihza. Sukhriyah wal istihza. Nah itu kalau namakan anak jangan sukhriyah. Banyak orang tulisnya syukriyah, jangan sukhriyah. Sukhriyah itu suka berbangga-bangga diri, wal istihza itu suka mengejek orang lain. Dan ini merupakan ciri orang penghuni surga. Innal ladzina ajramu minal ladzina amanu yadhhabun. Orang-orang yang mendosa itu nanti menjadi penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu adalah orang-orang yang suka mengejek, dan kalau bertemu dengan orang-orang mukmin dia mengetawakan. Sehingga dia lupa untuk memperbaiki dirinya, dan dia suka mengejek dan menertawakan orang lain. Sehingga dia lupa untuk memperbaiki dirinya, sehingga dia nanti tidak sempat untuk memperbaiki diri, maka tempat dia di neraka. Afatus sabi'ah, bencana lidah yang ke-7, ifsya'us sirri wa ikhlafil wa'di. Ifsya'us sirri wa ikhlafil wa'di, yaitu orang yang suka, lidah itu suka untuk membuka rahasia dan melupakan janji. Suka janji tapi lupa. Suka membuka rahasia. Kita maksudnya, saya mau kasih tahu tapi jangan ngomong sama-sama ya. Jangan ngomong sama-sama ya. Nah, tapi nanti ini juga ngomong ke orang lain, jangan ngomong sama-sama ya. Karena itu pepatah Arab mengatakan sudurul ahrar kuburul asror. Pepatah yang sangat indah dari orang Arab. Sudurul ahrar kuburul asror, kata orang Arab. Sesungguhnya hati orang yang mulia, hati orang yang merdeka, hati orang mulia adalah kuburnya rahasia, kuburannya rahasia, kuburul asror. Karena dia suka mengubur rahasia. Karena itu kebalikannya, kalau orang suka membuka rahasia, maka bukan orang yang akbar, bukan orang kuliah, tapi budak. Bagi orang apa? Bagi orang budak. Sudurul akbar, kuburul asrar. Hatinya orang yang merdeka atau mulia adalah kuburannya rahasia. Sering kita. Afatus saminah, bencana lidah yang bisa ditimbulkan oleh lidah yang ke-8 adalah ghibah. Ghibah itu bahasa kerennya gosip. Bahasa kerennya gosip. Ini kita akan bahas gosip, dosanya apa, kemudian gosip-gosip apa yang dibolehkan di dalam agama. Kemudian ini panjang tentang gosip ini, bahas gitu. Tadi berapa tadi? Apa? Afatut tasi'ah, bencana lidah yang bisa ditimbulkan oleh lidah yang ke-9 adalah namimah, adu domba. Kalau bahasa Jawa, dodol omongan. Ngomong nama Mas Hamid bla bla bla, ngomong nama Hamid bla bla bla. Nanti supaya Hamid sama Mas Hamid bertengkar adu domba. Raksik lagi nanti kalau bertengkar. Raksik. Happy kita panggil sama apa? Bagus. Oh. Itu namimah, soal adu domba. Itu apa namanya? Bencana lidah yang ke-9 kata beliau Imam Bukhari. Afatul asyar, bencana lidah yang ke-10 kata beliau. Kalam dzil lisanaini, yaitu orang yang punya dua lisan. Kata Rasulullah SAW, inna syarab nasi bil wajhaini alladhi ya'ti haula'i bi wajhi haula'i bi wajhi.
yaitu orang yang punya dua lisan. Orang nggak punya pendirian. Kata orang Arab mudadzab, yaitu pagi ngomong A, siang ngomong B. Mudadzabin, orang yang bingung, orang punya dua lisan, punya dua wajah. Pagi Dedi, malam Dinjel. Orang ini susah. Orang yang paling susah untuk kita hadapi adalah orang yang punya dua wajah. Percaya itu tidak. Karena itu Rasulullah kata inna syarrun nasi bil wajhaini. Ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajhin. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang punya dua wajah. Nanti dia datang ke orang ini dia punya satu wajah, datang ke orang lain dia punya wajah yang lain. Kawal. 11 kata beliau. Yang 11 adalah al-madah, bencana lidah. Yang ke-11 adalah orang yang memuji tapi pujiannya tidak ada pada diri orang itu, dan tujuan pujiannya adalah menjurumuskan orang itu. Ini kita udah bahas tentang pujian. Apa tuh yang ke-12? Ini saya jadi takut. Yang ke-12 adalah al-khata' fil fahwa kalami fima yartabit fi umurid din. Yang ke-12 adalah orang yang ngomong yang ada hubungannya dengan agama tapi dia salah. Dia ngomong agama tapi dia ngomongnya dari otaknya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri, kemudian salah. Ini bencana yang sangat besar. Kenapa? Kalau dia salah, kalau dia nggak ngomong banyak salah untuk dirinya sendiri yang salah. Tapi kalau dia ngomong banyak dalam masalah agama yang disampaikan, yang salah bukan hanya dirinya, tapi dia membawa orang ke kampung. Karena dia sudah masuk mengatakan innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Berkata para tabi'in, sesungguhnya engkau itu berada pada suatu zaman yang orang alimnya, ulamanya banyak, tetapi sedikit qalilun khutaba'uhu, tapi sedikit khatibnya, orang berbicara sedikit. Tetapi kata beliau, fasayati zamanun, akan datang suatu zaman qalilun ulama'uhu, ulamanya sedikit, katsirun khutaba'uhu, paling banyak adalah khotibnya, tukang khotib. Ngomong agama, makanya saya nggak mau jadi khotib. Ngomong agama sampai naik dewi, tapi dari otaknya sendiri. Dia otaknya sendiri, bla bla bla. Di Al-Quran ada begini, Allah ada begini. Mana nggak ada isinya? Bahaya. Nah, sekarang kita akan baca riba. Apa riba? Ini yang sering kita lakukan, gosip. Menggosip orang di Indonesia, acara gosip banyak. Nah, ini biar nggak salah paham, orangnya nggak boleh gosip, tapi kok orang ini gosip? Nanti kan ada batasan dari gosip. Apa saja yang boleh digosipkan? Apa itu gosip? Dosa gosip dulu. Dosa gosip itu lebih tinggi daripada zina. Lebih tinggi daripada zina. Itu sama dengan memakan satu dirham tadi. Itu dirham apa? Riba. Gosip itu lebih jelek daripada 36 kali zina. Gosip. Jangan ngomong bener kalau gitu, saya zina aja 36 kali sama dengan gosip 1 kali. Jangan. Apa itu gosip? Rasulullah pernah menasihati para sahabat, ada dulu nama riba. Tahukah kamu apa itu riba? Dan Rasulullah mengatakan, zikruka akhaka bima la yakrahu. Tahukah engkau apa itu riba? Tahukah engkau apa itu gosip? Kemudian Rasulullah SAW menjawab sendiri apa itu gosip. Beliau mengatakan, zikruka akhaka bima la yakrahu, yaitu engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau itu dibicarakan di depannya. Kemudian para sahabat bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah. Lalu bagaimana pendapatmu kalau aku itu mengatakan sesuatu yang benar tentang saudara itu ya Rasulullah?
Kemudian kata Rasulullah, "In kana fi akhika ma taqul faqad irtabta. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta." Kalau engkau mengatakan sesuatu itu benar ada di saudaramu, maka engkau telah menghibah. Tetapi kalau engkau mengatakan sesuatu tentang saudaramu itu dan tidak ada di saudaramu itu, maka bahatta, engkau telah memfitnah dia, telah membuat kebohongan atas nama dia. Kalau yang diomongkan itu benar, itu namanya ghibah. Tapi kalau yang diomongkan itu salah, maka itu fitnah, membuat kebohongan atas nama saudara kita. Nah, tapi tidak semua ghibah itu dilarang. Ada ghibah yang dibolehkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah ada 6 para ulama yang dibolehkan ghibahnya. Jangan salah, ini kok tidak boleh ghibah, tapi kadang-kadang ghibah ini tidak masuk dalam ghibah. Yang pertama adalah at-taghallul. Fa inna lil madhlum an yadhkura adh-dhalima idza ista'dahu ila man yastawfa haqqahu. Yaitu orang yang dizalimi kemudian dia mencari pertolongan agar kepada orang lain yang dianggap bisa menghindarkan dia atau mencegah dia atau menstop dia dari kezaliman itu. Itu boleh. Tapi tidak semua kita libat. Tidak boleh semua kita boleh ngomong itu. Hanya kepada orang-orang tertentu yang kita yakin bahwa orang itu bisa menahan, bisa menasihati si yang zalim. Taghallul yang pertama adalah boleh adalah mencari bantuan kalau dia dizalimi. Misalnya saya dizalimi Mas Hamid, dan dizalimi Mas Hamid. Yang bisa menaklukkan Mas Hamid itu Anil, karena bisa mencat dari surau kita. Maka saya tidak boleh kalau saya dizalimi, kemudian saya tidak boleh ngomong ke Mas Wahyu, karena Mas Wahyu nggak mungkin bisa menyelamatkan saya dari kezaliman Mas Hamid. Yang boleh saya lakukan adalah ke Pak Ganti. Jadi nggak semuanya itu kita boleh buka aib orang itu walaupun dia zalim. Ya, Ganti ini yang bisa memecat Mas Hamid. Takutnya itu kalau lihat dari jauh 1 kilometer lari gitu. Ya nanti. Asani yang kedua yang tidak termasuk ghibah adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar, yaitu meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi ada kemungkaran nggak bisa kita lakukan sendiri, kemudian kita minta tolong orang lain yang bisa membantu kita menghilangkan kemungkaran, itu boleh disebutkan orangnya. Nah itu tidak termasuk ghibah. Misalnya melihat orang itu sama kayak tadi, tapi tidak dizalimi dia. Kalau tadi dizalimi kita, kalau ini orangnya tidak zalim, tapi melakukan perbuatan kemungkaran, dan kita tidak bisa mencegahnya kecuali kita minta bantuan orang lain. Dan lagi-lagi jangan disebar ke semua orang, tapi ke orang-orang tertentu yang bisa membantu untuk mencegah kemungkaran itu agar tidak kemana-mana kemungkaran. Itu boleh. Al-thalith al-istifta. Yang ketiga yang tidak disebut ghibah adalah meminta fatwa. Kalau meminta fatwa itu tidak menyebutkan nama orang lebih baik. Tapi kalau meminta fatwa itu sampai harus mengomongkan nama orangnya, boleh. Tidak termasuk ghibah. Contohnya adalah seorang sahabiah bernama Hind, yaitu Hind ini istrinya Abu Sufyan. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu kaya tetapi pelit. Sebut namanya, suamiku itu kaya tapi pelit. Sebut. Tidak cukup untuk aku dan anak-anakku. Kemudian kata Rasulullah, ambillah khudhi ma yakfiki wa ibnaki. Ambillah sesuatu bil ma'ruf. Ambillah sesuatu darinya, dari hartanya itu yang mencukupkan kamu dan auladihi dan anak-anak kamu bil-ma'ruf dengan cara yang benar. Boleh disebutkan namanya. Dan tidak termasuk ghibah, meminta fatwa.
Kalau tidak disebutkan namanya, bisa tidak disebutkan namanya lebih baik. Yang keempat yang tidak termasuk riba adalah tahdzir muslimin, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari seseorang yang kita sudah tahu bahayanya orang itu. Itu wajib malah wajib. Misalnya orang itu Ahmadiyah, tulen, dan nyebar Ahmadiyah. Orang muslimin nggak tahu, maka wajib bagi kita menyebutkan namanya. Orang itu apa namanya? Ahmadiyah, dia tidak betul. Sebagaimana para ulama menulis dalam ilmu hadis jarah wa ta'dil, menjarah orang. Karena itu Imam Ahmad ketika menulis hadis mustalatul hadis berkata pada sahabat jamaah, ijlis ma'ana ghibah. Ayo kita duduk sekarang berghibah. Yaitu menentukan orang ini bohong, jangan terima hadisnya. Orang ini ahli bid'ah, jangan terima hadisnya. Kalau tidak begitu, tidak bisa kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang baik, mana hadis yang maudhu'. Ya, boleh tahdzir muslimin, itu memperingatkan kaum muslimin akan kejahatan orang. Yang kelima, ini yang penting juga, ini boleh, yaitu kalau kita ada saudara kita mau menikahkan anaknya, kalau hadis itu kita nggak ikut-ikutan kan, para ulama enggak, yang kita sehari-hari, kalau ada orang mau menikahkan anaknya atau orang mau menikah kemudian nanya kepada kita, misalnya saya mau meminta anaknya Mas Hamim, misalnya. Terus Mas Hamim itu karena sayang sama anaknya, pasti nggak mau ngasih ke orang yang nakal. Maka Mas Hamim nanya ke Mas Lugas, dan Mas Lugas teman saya. Gas, piye itu Bari? Nah, Mas Lugas tidak harus ngomong dengan jujur, sepengetahuan dia, nggak boleh itu. Oh, Gofar itu kurang ajar. Nah, itu bukan riba, dan itu penting. Itu penting. Karena seorang sahabiah itu dilamar oleh beberapa orang ya, dilamar, ini favorit sahabiah, favorit. Kemudian minta fatwa kepada Rasulullah, mana yang aku harus pilih? Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia ada tiga. Sesungguhnya kalau Muawiyah itu miskin, ada sahabat Muawiyah namanya, yang meminta dia, Muawiyah itu miskin, nggak punya harta. Kalau Abu Jaham itu suka memukul wanita, maka janganlah kau kawin dengan dua-duanya, tapi kawinlah engkau dengan Usama. Maka boleh kalau kita mau menikahkan anaknya Usama bin Zaid, kalau nggak salah Usama bin Zaid, kita boleh, jangan ditutupin. Mentang-mentang Mas Lukas teman saya sudah dibilang, wah bagus orangnya, gini-gini, nggak boleh. Harus jujur, sepengetahuan saya dia begini, bla 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 bla. Dan ini tidak termasuk riba. Yang tidak termasuk riba yang lain adalah ayyakuna ma'rufan bil laqabi, yaitu orang yang sudah terkenal seperti itu, sehingga kita ngomong ke orang lain supaya orang itu tahu. Misalnya kita ngomong, kalau Ami Abbas tahu, kita itu kalau di Malang itu orang-orang Arab suka melakop, bikin apa namanya, julukan. Ali Kepel, Ali itu banyak, tapi dia terkenalnya Ali Kepel. Itu sebagian banyak. Nggak boleh gitu. Atau si Fulan Usman Pincang. Bukan untuk menghina, tapi memang terkenalnya adalah Usman Pincang. Misalnya lagi Abdullah Al-Waji, macam-macam ya, soalnya dolar abu boleh terkenal gitu, supaya orang-orang soal tahu orang udah terkenal, karena udah terkenal. Yang keenam, yang terakhir, yang bukan termasuk riba, itu adalah orang yang jahil, orang yang menunjukkan jahilun, orang filfisti, orang yang menunjukkan jati dirinya, dia tidak malu-malu lagi dalam berbuat jelek.
Dia tidak perlu mau lagi. Karena Allah itu menutupi aib kita. Allah menutupi aib kita. Kemudian kalau kita menyebar aib kita sendiri, itu berarti kita membuka sesuatu yang Allah telah tutup dan telah menghilangkan sifat malu. Jadi dia nggak malu lagi, maka itu boleh kita sebutkan. Misalnya dia adalah peminum dan dia tuh ngomong sendiri, saya itu memang peminum, saya itu memang peminum, saya itu pezina. Nah itu boleh kita tidak termasuk dalam masuk ghibah. Kalau dia menutupi, enggak mabuk, tapi mabuk diri sendiri, semua orang nggak tahu itu, nggak ngomong ke orang lain, ditutupi bener aibnya, maka nggak boleh. Meskipun kita tahu dia mabuk, kita nggak boleh ngomong ke orang lain mabuk, kecuali dia udah tanpa kita sebarkan saja, orang sudah tahu, karena yang menyebarkan dia sendiri. Tanpa sebarkan orang sudah tahu, karena dia menyebarkan. Itu 6 hal yang tidak termasuk dalam ghibah. Tapi batasannya ada batasan yang tipis sekali. Dalam ghibah itu kita ngomong sesuatu itu benarkah ikhlas karena Allah atau motivasi lain, bisa dendam. Nah, ini yang tahu kita. Tetapi secara fikih seperti ini. Secara fikihnya seperti ini. Ada 6 hal yang tidak termasuk ghibah. Bisa saja kalau misalnya saya melamar anak orang, kemudian Mas Wahyu dendam sama saya, aib saya dibuka benar-benar diletrekkan, masuk kronologis. Beda. Nah, lalu bagaimana cara mengerem, lidah? Ada beberapa ini nasihat buat kita semua, terutama kita sendiri. Yang pertama kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang mukmin, orang yang beriman itu lidahnya di belakang hatinya. Lidahnya di belakang hatinya. Maksudnya adalah kalau orang munafik kata beliau, lidahnya di depan hatinya atau akalnya. Maksudnya orang mukmin itu kalau ngomong dipikir dulu, dia di belakang, otak dulu pikir. Sedangkan orang munafik itu lidahnya di depan hatinya, jadi ngomong bisa. Terakhir pikirnya, udah lama ya. Hampir ya sudah begini aja, sampai kembali kita lanjutkan. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan saja, Mas. Dilanjutkan saja sebenarnya. Masih ada? Pertanyaannya. Oh iya, baik. Baiklah, kita hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan banyak sekali, mulai dari ayat-ayat terakhir Quran surat Al-Mulk, kemudian 12 bencana lisan dan tentang ghibah, 6 hal yang diperbolehkan untuk ghibah, masalah gosip, dan kayaknya kalau masalah lisan ini mungkin akan banyak menimbulkan pertanyaan gitu ya, menimbulkan pertanyaan dan diskusi. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dari ibu-ibu dulu. Ibu terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Daniel ya, 1, kemudian bapak-bapak 1. Tadi boleh 2. Baik, Mbak Daniel bisa. Baik. Yang kedua tadi masih mau diulang atau?
boleh kalau misalkan berusaha melindungi diri dari kezaliman atau berusaha menyelesaikan suatu perkara kan gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak tadi contohnya Pak Habib maka ngadunya kan kayak lebih bahasa lah misalnya, atau yang lebih kuat dan lebih sekian. Nah bagaimana kalau yang memang yang berbuat zalim itu memang yang paling kuat dan yang paling berkuasa saat itu? Yang berbuat zalim yang paling berkuasa saat itu dan yang paling senior pada saat itu, sehingga mau kemana lagi kita bicara dan segala terus bagaimana juga kalau misalkan yang berbuat mungkar itu ya itu juga gitu maksud saya. Ya itu aja sih. Wah, yang pertama apa tadi? Oke, riba tadi dari sebuah hadis Rasulullah mengatakan 1 dirham yang dimakan dari riba itu dosanya itu sama dengan 36 kali zina. 1 dirham yang dimakan dari riba, memakan 1 dirham riba itu dosanya sama dengan 36 kali zina. Kemudian riba itu bertingkat-tingkat. Dari Rasulullah ada 70 tingkatan riba. Riba paling ringan dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Bagaimana dosa yang 72, 71, tapi ada dosa yang lebih besar daripada itu. Karena arba berriba, riba yang paling tinggi. Nomor 1 itu dosanya itu dosa orang yang melanggar kehormatan orang mukmin yang lain. Itu dosanya sama. Nah, orang yang berriba itu diibaratkan di dalam Al-Quran dan diibaratkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang makan daging saudaranya. Seperti di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni fa inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu innallaha fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh dhanni, hindarkanlah dari kebanyakan dhann, buruk sangka. Fa inna ba'dadh dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka, sebagian dari persangkaan itu adalah itsmun. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, janganlah kalian saling menghibah di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, apakah engkau mau memakan daging saudaramu maitan, makan daging mayitnya saudaramu. Fakarihtumu, maka engkau tidak akan mau, engkau akan jijik. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Pengasih. Maka ibarat dalam Al-Quran dan ibarat di dalam hadis Nabi SAW, orang yang berriba itu seperti makan daging saudaranya sendiri. Itu ibarat. Tapi dosanya lebih parah daripada dosa zina, lebih parah daripada dosa riba. Oh iya. Bagaimana kalau yang berbuat mungkar dan berbuat zalim itu adalah orang yang paling tua dan orang paling berkuasa? Ini berat. Ini adalah cobaan yang berat yang ditimpakan kepada seorang dan ditimpakan kepada umat. Tetapi biasanya pemimpin itu mencerminkan umatnya. Pemimpin itu mencerminkan umatnya. Yang kedua adalah dia kalau punya kesempatan dan dia tetap wajib untuk menasehati orang itu. Kewajiban untuk menasehati orang yang zalim siapapun tetap ada, terutama bagi orang-orang yang
berkapasitas itu apalagi kalau bertanya. Seperti Nabi Musa, orang mana di dunia ini mulai zaman dahulu kala sampai nanti akhir zaman yang lebih kejam, lebih zalim, lebih kurang ajar dari Fir'aun? Tidak ada. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian sampai dia ingin membunuh Allah, yaitu dia menyuruh Haman untuk membuat bangunan. Ya Haman ibnali, buatkan aku bangunan yang tinggi, maka aku akan memanah Tuhannya Musa dan Harun. Tuhannya mau dipanah di atas. Tuhannya Musa dan Harun sama Fir'aun mau dipanah sama Fir'aun. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran, menyuruh pada Musa untuk datang kepada Fir'aun layyinan, dengan lemah lembut. Maka adab lain dalam untuk menasihati orang yang lebih tinggi daripada kita adalah layyinan, dengan lemah lembut. Tidak boleh keras-kerasan. Karena itu kalau ada orang menasihati kita dengan keras, maka katakan saja sebagaimana kata Ibrahim bin Lutbah, engkau bukan Nabi Musa, aku bukan Fir'aun. Engkau bukan Nabi Musa, aku bukan Fir'aun. Nabi Musa itu lagi disuruh oleh Allah menghadapi orang yang paling buruk sedunia, Fir'aun. Tapi Al-Quran menyuruhnya untuk layyinan kepada. Nah, kita itu pasti tidak sejelek Fir'aun. Ada yang lebih sejelek Fir'aun? Insya Allah Ta'ala tidak ada. Dan tidak ingin membunuh Allah dan tidak mengatakan Tuhan. Nah, tapi masalahnya adalah kita itu sekarang di dalam masa bahasa kerennya demokrasi. Boleh mengkritik, dan itu boleh mengkritik pemerintah, orang yang besar-besar itu boleh kan? Tetapi makanya itu ulama butuh ilmu yang dalam untuk mengkritik para pembesar itu. Kalau dia melihat bahwa tidak akan menimbulkan fitnah, maka boleh. Karena boleh peraturannya dan tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah lebih baik tidak, tapi dinasihati dengan sendiri, dengan layyinan. Tapi kalau dibolehkan dan tidak menimbulkan fitnah, malah menimbulkan manfaat yang lebih besar, ya. Karena ada prinsip lebih besar, yaitu manfaat yang lebih besar dari Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah banyak memperoleh ilmu pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan oleh karena itu mari kita tutup dengan membaca bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin, istighfar bersama-sama, subhanallah alazim, Quran surat Wal Asr, bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr. Dan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman